Selamat malam. Ada Pak atau Bu Krisna, Bu Hermin, ya, ada Bu Alfa Amorea. Selamat malam. Kita tunggu sampai dengan pukul 19, 10 menit lagi kita akan memulai live IG tentang triangulation. Ya, risiko atau bahaya jika orang tua menyeret anak ke dalam konflik kedua orang tua maupun bentuk-bentuk triangulasi lainnya. Ya, kalau Ibu dan Bapak, selamat malam Pak Yosef. Kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan, boleh mulai tuliskan sekarang. Nanti akan saya bahas. Atau Ibu Bapak kalau ada yang mau langsung ikut live juga boleh, ya. Request untuk ikut live, ya. Selamat malam Pak Rahmat Fajri, Bu Ningsih, Bu Sansan. Ini Bu Sansan dari Biak ya? Bukan, Bu Sansan, mamanya Luna. Mama Luna, ya. Terus ada Mbak Tiwi. Ya. Selamat malam Bu Ike, Bu Desi Budiarjo. Ya, triangulation ini topik yang sangat jarang dibahas bahkan oleh para psikolog, ya. Walaupun kejadiannya itu sangat sering dan sangat banyak terjadi. Ya, jadi bahkan di antara para psikolog ada yang belum tahu tentang triangulation. Selamat malam Bu Yurike, Bu Nyoman Yuni. Ya, sebentar lagi 2-3 menit lagi kita akan memulai. Ya. Selamat malam juga Bu Alma yang baru bergabung. Selamat malam Bu Angel. Bu Angel mau request untuk live, ya. Selamat malam Bu Evelyn. Oh, ada Mas juga. Ada Mas.
Gimana kabarnya Mas Laras? Putra putri sudah berapa? Ya, dulu sekantor dengan saya. Ya, Ibu Bapak, mari kita mulai. Ya, sudah jam 19 waktu Indonesia bagian Bandung. Ya, khususnya dari Taman Holis. Baru pertama kali saya live IG malam hari. Ya, biasanya pagi atau siang. Senang sekali malam hari pun ada cukup banyak ibu dan bapak yang bergabung dalam live IG ini. Ya, hari Rabu ini, Rabu malam, kita akan membahas tentang segitiga hubungan. Ya, ini bukan tentang perselingkuhan, ya, walaupun bentuknya segitiga. Triangulation ini pada dasarnya seperti ini. Jadi ketika ada hubungan diadik, ya hubungan berdua, misalnya antara suami dan istri, itu adalah hubungan diadik, hubungan berdua. Lalu orang yang dalam hubungan berdua ini mengajak, menyeret, memaksa pihak lain untuk terlibat di dalam hubungan mereka. Ya, tentu ada bentuk-bentuk triangulation yang positif. Misalnya, suami istri punya masalah, lalu konsultasi. Ya, jadi si psikolog dilibatkan, si konsultan dilibatkan dalam hubungan mereka. Itu triangulation juga. Tapi mayoritas triangulation itu dalam hubungan non profesional. Ya. Misalnya, contoh dari kanak-kanak tidak jarang orang tua intervensi di dalam pertengkaran di antara saudara. Itu juga triangulation. Itu sebabnya saya kerap menyarankan kepada orang tua, jika tidak berbahaya, pertengkaran antar saudara itu mestinya dibiarkan. Ya, bukan dibiarkan dalam artian mereka diajari untuk menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri, gitu ya. Jadi tidak apa-apa orang tua itu intervensi. Akibatnya kalau orang tua sering intervensi dalam hubungan antar saudara, lama-kelamaan orang tua itu capek sendiri, ya, merasa stres. Ya. Nah, bentuk triangulation lain itu adalah orang tua bertengkar, tapi mereka nggak menyelesaikan pertengkarannya, dan bahkan untuk komunikasi di antara orang tua itu anak dijadikan tukang pos, gitu ya. Nih sampein ke papamu begini-begini, gitu. Padahal suaminya itu ada di sampingnya, gitu ya. Itu triangulation, ya. Baik entah sudah bercerai maupun belum, gitu ya. Anak yang diseret ke dalam triangulation itu sama dengan orang tua yang diseret oleh anak ke dalam hubungan mereka. Itu lama-kelamaan akan stres, merasa terbebani, gitu ya. Ya. Keempat, contoh itu bisa saja, misalnya ya ibu punya teman, punya sahabat, bertengkar atau punya problem, lalu menyeret teman lain masuk. Bu Yuliana ada yang mau disampaikan? Oh, enggak. Ya. Lalu bentuk triangulasi lainnya itu misalnya gini. Seorang suami atau istri berselingkuh, lalu koleganya
Misalnya temen kantor gitu dijadiin alasan. Enggak kok, aku enggak ketemu selingkuhan, aku ini lagi bisnis sama temen. Padahal temennya enggak ikut-ikut. Itu juga bentuk triangulation. Intinya hubungan yang harusnya 2 orang saja, ada orang ketiga itu ditarik masuk. Ya. Akibatnya apa triangulation itu? Yang pertama, si pihak yang ditarik, jadi pihak ketiga, itu seringkali mengalami stres, kecemasan, dan tentu saja merasa terbeban luar biasa. Gitu ya. Kalau lama, karena triangulation ini seringkali berlangsung belasan bahkan puluhan tahun, menimbulkan problem kesehatan mental. Ya, banyak pasien saya dewasa muda itu mengalami gangguan, misalnya gangguan kepribadian gitu. Itu ternyata setelah dirunut-runut dulu waktu kecil itu dia selalu dilibatkan orang tuanya. Nah, kalau anak-anak yang diseret masuk ke dalam hubungan kedua orang tua, itu si anak mengalami apa yang disebut parentifikasi. Apa itu parentifikasi? Si anak seakan-akan jadi orang tua buat kedua orang tuanya. Kan harusnya peran dia itu anak. Peran dia itu anak. Tapi malah dia kayak jadi orang tuanya bagi ayah dan ibunya. Itu super berat, super berat. Ya, bayangkan kalau balita itu sudah harus jadi jembatan buat kedua orang tuanya. Bahkan kalau si anak ini sudah remaja atau sudah dewasa muda pun, itu tetap rasanya berat, harus ngurusi konflik kedua orang tuanya. Karena segede-gedenya anak, setua-tuanya anak, itu tetap perannya adalah anak. Ya, bukan orang tua gitu. Bahkan jika mereka sendiri sudah jadi orang tua, ya, itu tetap ketika dalam hubungan dengan kedua orang tuanya mereka adalah anak. Gitu. Jadi itu berat, parentifikasi itu berat. Biasanya anak-anak yang mengalami parentifikasi, yaitu dia menjadi orang tua, efek yang paling kelihatan itu orang merasa ini anak kecil kok cepat dewasa gitu ya. Cepat dewasa. Tapi cepat dewasanya ini dikarbit. Itu sebabnya mereka cenderung pemarah, mudah depresi, dan akibat yang paling buruk adalah dia merasa ditolak, merasa tidak dicintai. Kenapa? Karena perannya adalah jadi anak. Terus dipaksa jadi orang tua, jadi orang dewasa. Itu berarti dia tidak dianggap, tidak diakui sebagai anak, gitu ya. Akibatnya ya dia merasa tidak dicintai secara terhormat. Gitu. Nah, kalau ibu bapak pengen tahu, apakah di dalam perkawinan, dalam keluarga terjadi triangulasi, itu pertama caranya adalah apakah ada ya aspek-aspek dalam hubungan suami istri itu yang diabaikan, ya, nggak diurusi gitu. Ya, jadi kalau pasangan itu tipenya menghindar, ya, konflik itu dihindari, biasanya mereka bisa menghindar belasan tahun atau puluhan tahun, itu pasti ada pihak yang dijadikan jembatan tadi, ya, dijadikan segitiga. Kedua, kalau di dalam rumah, dalam keluarga, si anak itu merasa overtax. Overtax itu ya kayak orang dipajaki, tapi pajaknya ini berlebihan, gitu ya. Artinya beban dia, peran dia itu melebihi seharusnya. Kalau anak juga sering merasa saya ini dimanipulasi oleh kedua orang tua saya, besar kemungkinan hubungan orang tuanya itu tadi triangulasi. Ya. Ketiga, salah satu ciri adanya triangulasi adalah ketiga pihak, ya baik suami, istri maupun si anak,
masing-masing merasa diabaikan gitu ya, merasa nggak dekat secara emosional satu sama lain gitu ya. Itu salah satu ada 3 cara untuk mengidentifikasi ada tidaknya triangulasi di dalam keluarga. Ya, penjelasan saya singkat begitu saja. Ada yang mau bertanya atau terlibat, Bu Irin minta live, silakan. Ya, silakan Ibu, Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ketik, boleh juga mau join saya di live IG ini. Ya, jadi sekali lagi, triangulasi itu adalah menyeret pihak lain ke dalam hubungan yang seharusnya hanya berdua saja. Ya. Bisa terjadi pada anak-anak yang menyeret orang tuanya, atau sebaliknya orang tua menyeret anaknya, atau pasangan menyeret keluarga besarnya masuk, ya itu juga triangulasi. Ya. Jadi dari kasus ini tentu Ibu dan Bapak tahu sangat-sangat banyak ya keluarga maupun pasangan yang melakukan triangulasi. Nah, kalau sudah tahu dampaknya yang begitu berat buat anak-anak, buat masing-masing pihak, ya salah satu solusinya ya belajar menghadapi konflik. Ya, walaupun ya masyarakat seringkali mungkin mendidik ibu dan bapak untuk menganggap bahwa konflik itu nggak boleh ada gitu ya. Keluarga yang baik, pasangan yang baik adalah yang tidak pernah bertengkar. Itu salah. Jadi konflik itu bukan soal bertengkar. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Krisna atau Pak Krisna. Jika kedua orang tua bercerai karena pelakor dan ternyata mantan suami menikah dengan pelakor tersebut, nantinya jika anak tahu bahwa kita bercerai karena pelakor yang sekarang jadi istri, pertanyaannya belum ada lanjutannya, ya karena panjang. Saya belum tahu karena pertanyaannya belum lengkap, apakah ini termasuk triangulasi atau tidak. Ya. Tentang perselingkuhan, saya sampaikan saja data, ya, baik ibu bapak perlu tahu bahwa menikah dengan selingkuhan itu bukan seringkali, mereka yang menikah dengan selingkuhan, bukti statistik menunjukkan bahwa lebih dari 75%, berarti lebih dari 3/4, itu akhirnya bercerai juga. Dengan si selingkuh yang tadinya selingkuhannya lalu jadi suami atau jadi istrinya itu. Kenapa begitu? Ya bayangkan aja misalnya ibu, bapak profesinya pencuri misalnya. Lalu menikah dengan perampok. Lah mungkin nggak ada kesaling percayaan di dalamnya. Kira-kira gitu. Itu sebabnya kalau ada yang bercerai atau berselingkuh, saya selalu menyarankan pulihkan diri sendiri dulu. Ya, baik dari luka setelah perceraian maupun luka perselingkuhan, baru kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, gitu ya. Karena kalau tidak memulihkan diri sendiri dulu, itu cenderung nanti terjadi reenactment, mengulangi lagi adegannya, seperti itu. Ya, Bu Krisna, apakah bisa melanjutkan pertanyaannya? Oh, ini ada. Pelakor jadi istri ayahnya, bagaimana agar anak tersebut tidak menjadi korban? Oke.
Ya, saya masih belum jelas sih yang Ibu sebut dengan menjadi korban ini seperti apa. Intinya sih begini, eh, anak-anak itu tidak dirugikan dalam hubungan misalnya kalau orang tuanya bercerai. Ya, anak dirugikan jika kedua orang tuanya menjalin hubungan yang unpredictable, menciptakan lingkungan yang serba nggak terduga, yang nggak teratur. Jadi bahkan pada kedua orang tua yang masih bersatu dalam perkawinan, tapi tadi konfliknya nggak diselesaikan atau konflik itu nggak jelas kapan alasannya segala macam, itu membuat anak dampaknya terhadap anak itu lebih berat daripada bercerai tapi segalanya serba teratur. Tentu saja beda kalau dampaknya anak orang tuanya bercerai terus bercerainya sambil perang dunia sehingga setelah bercerai pun tetap hidupnya unpredictable. Itu tentu double gitu ya. Tapi double dampaknya negatifnya. Ya, ya saya masih belum ada kejelasan. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu Heavenly Food pengen ikut live. Saya ya. Ada pertanyaan lain dari Ibu Bapak? Ya. Malam, Pak. Ibu, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya baru join, Pak. Saya mengikuti saja sementara. Masalah sebenarnya. Ya, malam. Dapat rekomendasi dari Miss Gloria ini sebenarnya. Oke, ya. Salam buat putra Ibu yang ganteng, putih, pintar itu. Ya, makasih, Opa. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Jadi kayaknya lama-kelamaan ibu-ibu dan bapak ini rajin ikut live IG, rajin ikut macam-macam selama pandemi ini, jadi pinter-pinter semua. Ya, saya senang ya banyak keluarga dan banyak pasangan yang terus belajar seperti ini. Ya, selamat malam Pak Gusnadi. Ya, yang baru gabung. Buat yang baru gabung, jadi saya ulangi, malam ini kita membahas triangulasi, yaitu menyeret pihak lain ke dalam hubungan yang seharusnya berdua saja. Ya, saya masih membuka tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Bu Titis. Oke, ya ada permintaan dari Bu Titis mengulangi lagi apa itu tema atau topik yang kita bicarakan malam ini. Ya, triangulasi adalah ketika dua orang yang seharusnya berhubungan dan menghadapi segala aspek dari hubungannya itu, termasuk konflik, tapi ternyata malah mengabaikan. Ya, malah mengabaikan banyak hal, lalu menyeret pihak ketiga untuk masuk ke dalam hubungan tersebut. Ya, saya gabung dengan pertanyaan Bu Alma. Apakah ada triangulasi yang efeknya positif? Ada, yaitu konsultasi. Jadi salah satu bentuk triangulasi yang positif adalah konsultasi. Ibu bapak punya masalah, lalu meminta konsultan, entah itu psikolog, psikiater, psikoterapis untuk membantu supaya ibu bapak menemukan solusi. Ya, bentuk triangulasi di dunia bisnis sering banyak yang positif. Misalnya katakanlah orang marketing dan orang bagian audit bertengkar, ya konflik. Orang marketing ingin diberi biaya banyak,
orang audit bilang ya enggak, kita harus hemat. Lalu konsultasi ke bosnya, ke CEO-nya untuk menemukan solusi. Itu triangulasi, tapi yang positif gitu ya. Nah, kebanyakan dalam keluarga triangulasi itu negatif. Ya, Bu Titis, Bu Alma, kebanyakan negatif. Jadi misalnya kakak sama adik bertengkar, itu ya rebutan mainan. Nah, sebenarnya kalau dibiarin mereka dikasih kesempatan, itu mereka akan bisa nyelesain sendiri. Tapi karena bapak ibunya itu gak sabar, denger teriakan gitu-gitu langsung intervensi. Udah, kakak kan udah tahu, jadi kakak harus ngasih adiknya dulu gitu ya, seperti itu. Nah itu triangulasi juga gitu. Jadi niatnya sih memproteksi, melindungi anak, tapi akhirnya si anak sampai dewasa jadi belajar untuk tidak menghadapi masalahnya sendiri. Kira-kira gitu. Nah, Bu Krisna bertanya lagi, apa yang harus dilakukan jika orang tua bercerai dan ayahnya tidak mau menghubungi anaknya lagi karena dia merasa sosok ayah bisa dilakukan siapapun. Ya, jadi kadang-kadang setelah bercerai itu memang ada ibu atau ayah yang tidak mau enggan berhubungan kembali dengan anak. Tentu itu tidak bisa dipaksakan karena kalaupun dipaksakan juga percuma. Jadi jauh lebih baik memang kalau si single parent ini berusaha keras untuk mandiri lalu menjalankan peran ayah itu. Jadi sebenarnya si anak ini nggak butuh sosok ayah. Anak itu juga nggak butuh sosok ibu. Serius ini ya. Anak nggak butuh sosok ayah, nggak butuh sosok ibu. Boleh ini di stabilo, ya. Berbeda dengan yang biasanya diomongin psikolog lain. Yang dibutuhkan anak-anak apa? Peran ayah dan peran ibu. Bukan sosoknya yang dibutuhin, tapi perannya. Jadi si ibu yang single parent itu atau si ayah yang single parent ini, ya. Karena saya pernah jadi single parent, ya, jadi ayah yang juga berperan jadi ibu. Ya lakukan aja perannya. Si anak itu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena perannya, kedua peran orang tua itu dilakukan oleh salah satu dari orang tuanya. Ya, malah yang buruk adalah ada dua sosok ayah dan ada satu sosok ayah dan satu sosok ibu yang masih menikah, tapi kedua-duanya tidak menjalankan peran sebagai ayah dan ibu. Nah, itu berat buat si anak. Ya, itu triangulasi, itu parentifikasi. Si anak malah jadi orang tua. Ya. Itu super berat buat anak, super berat. Ya, saya udah saksikan. Ya, anak-anak yang mengalami parentifikasi itu besarnya akan jadi pribadi yang mudah depresi, mudah marah, mudah stres gitu-gitu ya. Karena waktu kecil itu dia selalu berlebihan gitu. Berlebihan bebannya. Jadi akibatnya ketika dewasa itu dia juga apa-apa dipikirin gitu. Ya. Seperti itu. Bu Sulaika, jadi kayaknya ini tema selingkuh lebih menarik nih daripada triangulasi. Oke lah, Bu Sulaika bertanya bagaimana caranya bila mengetahui pasangan teman kita berselingkuh? Apakah yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi triangulasi? Oke, ya kalau misalnya ibu atau bapak ya di kafe gitu terus lihat, loh itu kan suaminya temanku gitu ya, kok lagi sama cewek lain gitu-gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah kalau memang kenal dengan salah satu itu ya yang sedang di kafe itu kita kenal segala macam, sebaiknya kita datang. Ya kita datang untuk say hello aja, jadi nggak perlu intervensi tapi say hello supaya dia kaget segala macam ya, mikir gitu.
say hello, nanya kabarnya, gitu-gitu ya. Boleh juga kalau ibu misalnya gini, gimana kabar istrimu, gitu-gitu ya. Itu boleh seperti itu, tapi tidak kamu kan masih punya istri gini-gini ya. Itu tidak ya. Tapi juga ibu misalnya tahu itu ya, walaupun misalnya itu sahabat gitu ya, sahabat yang perempuan yang istrinya sahabat ibu cukup nanya, jangan langsung memberitahu suamimu selingkuh loh gini-gini, karena kan kita nggak tahu sebenarnya dia sama si perempuan tuh ngapain gitu ya, di kafe itu, jangan-jangan itu bisnis gitu dan lain. Kita tanya, intuisimu selama ini seperti apa? Kamu mengamati apa hubungan itu? Kalau sahabat nanya, memangnya kamu tahu apa? Enggak, aku pengen tahu aja intuisimu seperti apa gitu ya. Kemudian ya pertimbangkan, kemudian sarankan begini. Kalau aku amati sepertinya kamu punya problem dalam hubungan dengan suami istri. Aku sarankan kamu konsultasi. Jadi bukan ibu ya, jadi bukan ibu yang masuk memaksa menjadi hubungannya triangulasi, tapi biarin mereka melakukan triangulasi positif, yaitu sarankan untuk konsultasi. Ya. Bu Evelyn bertanya, apa yang bisa dilakukan anak bila ortu tidak bisa atau menolak menyelesaikan masalah selama berpuluh tahun? Apa kalau anak jadi menolak menerima curhatan bisa dimaklumi atau jadi durhaka? Enggak durhaka. Enggak durhaka menurut saya. Kenapa? Karena peran anak adalah sebagai anak. Ya. Bukan menjadi orang tuanya orang tua. Tapi lakukan itu dengan bentuk I statement. Jadi bukan begini misalnya. Bapak Ibu itu gimana sih? Kan Bapak Ibu yang orang tuaku. Masa aku yang jadi orang tua? Lah itu menghina mereka, itu merendahkan mereka. Jadi ibu sebagai anaknya bisa menyatakan, Mama, Papa, saya mau fokus untuk mengurus rumah tangga saya. Saya mau rumah tangga saya baik, saya mau fokus pada anak-anak, suami saya, dan diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau ada waktu gitu, saya akan bantu Mama, Papa. Salah satu yang bisa saya bantu adalah Mama Papa boleh walaupun sudah tua itu konsultasi. Ya, orang konsultasi itu enggak berarti Mama Papa ini buruk gitu ya, cacat gitu-gitu. Tapi itu menunjukkan Mama Papa adalah dua orang pemberani yang mau mengubah diri, misalnya belajar metode konflik gitu ya. Karena ada metodenya konflik itu ya. Saya di Kulwa Pasangan pernah mengajarkan itu. Ya, masih ada lagi Kulwa Pasangan, jadi ibu bapak juga bisa belajar di situ bagaimana menyelesaikan konflik. Ya. Pak atau Bu Larasito ini nanya bagaimana cara kita untuk bisa melakukan dua peran itu. Ya, oke. Jadi ini ternyata Mas Laras yang beda. Cara untuk bisa melakukan dua peran ini gampang, yaitu bikin daftar tugas rumah tangga. Ya, bikin daftar tugas rumah tangga, misalnya tugas suami itu apa aja, misalnya ngepel, cuci piring dan sebagainya gitu ya, memperbaiki lampu, atau sebaliknya tugas istri itu masak tapi juga memperbaiki genteng gitu-gitu, bikin daftarnya. Intinya agar rumah tangga jalan itu tugasnya apa saja, job desk-nya apa saja, kayak orang di kantor. Lalu dibagi, kalau masih ada suami istri ya dibagi rata. Nggak bisa begini misalnya, suami kerja maka dia nggak ngurusi rumah tangga, itu salah. Itu berarti dia nggak berperan dong sebagai ayah, karena ayah itu ya bukan hanya tugasnya cari duit, enggak, sama ibu yang kerja ya dia juga tetap harus ngerjain tugas rumah tangga, atau ibunya bahkan ibu rumah tangga pun bukan berarti 100% tugas rumah tangga itu tugas ibu. Nah, kemudian kalau sudah ada pembagian itu, Mas atau Bu Laras ini belajar aja tugas yang biasanya misalnya nyuci baju biasanya ayah gitu ya.
Nah, sekali waktu itu yang ngerjain ibu. Jadi gantian gitu. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi perceraian gitu-gitu udah terbiasa ngerjain semuanya seperti itu. Ya, itu cara berbagi peran. Jadi boleh ada job desk-nya, tapi sesekali pihak lain itu belajar berperan. Nah, sama. Nah, untuk tugas rumah tangga ini anak-anak libatkan juga, memberi mereka life skill, tapi juga supaya melatih mereka ketika nanti mereka dewasa jadi suami istri itu juga sudah biasa melakukannya. Ya, peran itu. Nggak ada kok peran tradisional laki-laki itu mesti begini, peran tradisional perempuan itu mesti begini. Itu menurut masyarakat lah. Masyarakat atau budaya ini yang membentuk ya pasangan masing-masing, keluarga masing-masing. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, Bu, sebentar, ini Bu Merla ada. Apa kalau anak diungsikan ke rumah tantenya dipisahkan dengan ortu, ketika ortu berkonflik menuju perceraian, apakah efek negatif triangulasi itu tidak terlalu berdampak pada anak? Ya menurut saya masih berdampak, karena anaknya ini kan tentu nggak bodoh ya Bu. Anaknya pasti pintar gitu ya. Anaknya pintar, jadi ketika diungsikan itu kan dia bertanya-tanya. Itu sama dengan mereject. Si anak ini pasti merasa di-reject, ditolak, diabaikan, tidak dicintai. Saya kok diungsikan, gitu ya. Jadi sekali lagi, konflik bertengkar itu tidak harus ditutup-tutupi dari anak. Tunjukkan bertengkar nggak apa-apa di depan anak-anak. Yang jangan itu ya gablok-gablokan, tampar-tamparan, terus teriak-teriakan di depan anak. Bertengkarlah di depan anak sambil menunjukkan ada solusi gitu. Jadi pertengkaran yang baik, anak itu tahu, oh kalau orang tua saya bertengkar itu ya sama dengan orang rapat, ya sama dengan orang meeting, sama dengan orang lain sedang mencari solusi. Jadi sebenarnya orang konflik itu kan mencari solusi, bukan mempersoalkan masalahnya gitu. Jadi nggak apa-apa, gitu. Nggak perlu diungsikan. Anak-anak perlu tahu bahwa berkonflik itu baik, tapi tadi mencari solusi. Ya. Kecuali ya anak-anak itu perlu diungsikan jika pertengkaran orang tua itu atau salah satu pihak itu melakukan KDRT atau keduanya melakukan KDRT. Jadi kalau ibu atau bapak itu mengalami KDRT, ingat siklus KDRT itu makin lama makin besar kekerasannya. Jadi dan akhirnya nggak bisa cuma bilang kan cuma aku yang dipukul, cuma aku yang dinistakan, dia. Nanti sekian bulan sekian tahun itu anak-anak juga akan mengalaminya. Nggak ada, belum ada ceritanya KDRT itu hanya pada istri atau hanya pada suami. Pasti kemudian itu juga pada anak. Bahkan kalau anak itu sangat disayang oleh suami yang tukang pukul istrinya, jangan salah, proteksi yang berlebihan itu bentuk penistaan. Ya, bentuk penistaan. Kenapa? Karena si anak merasa oleh si suami itu, oleh si ayahnya dianggap nggak mampu, sehingga diproteksi berlebihan. Ada pertanyaan dari Bu Titis. Apakah triangulasi jika dalam sebuah keluarga belum dikaruniai anak, lalu berkeluarga kumpul dan semua bertanya, memberi masukan, bagaimana untuk cepat punya anak dan sebagainya? Ya, itu termasuk triangulasi. Jadi, ya kalau ada suami istri, si mertua si itu nggak perlu dorong-dorong kapan punya anak gini-gini, ya biarin. Yang mereka kan punya keputusan sendiri gitu ya. Kebetulan saya punya ibu bapak itu benar-benar nggak melakukan triangulasi. Saya kehabisan duit, minta tolong ke ibu saya dulu waktu masih awal menikah, nggak ditolong. Bukan karena ibu saya nggak mampu, karena itu tanggung jawab saya, misalnya gitu. Jadi gendong anak gitu ya. Sesekali mau, tapi kalau itu kewajiban saya ya dia serahin ke saya. Itu mestinya begitu ya. Jadi
Bu Titis nanya, bagaimana sikap bijak kita sebagai teman dari istri tersebut? Tadi sepertinya sudah saya jawab, jadi cukup menanyakan apakah mereka punya masalah dan sarankan untuk konsultasi gitu ya ke profesional gitu. Daripada kita yang masuk memberi nasihat gitu. Karena nasihat sahabat dengan niat terbaik pun kalau bukan backgroundnya mampu menjembatani konflik pasangan, itu sebaiknya kita nggak lakukan. Ya. Ya. Bu Krisna nanya lagi, bagaimana jika mertua intervensi ke urusan rumah tangga, di mana suami punya bonding yang terlalu kuat dengan ibu mertua sehingga tidak ada kata lagi. Even itu mertua sangat mencampuri perintilan rumah tangga termasuk keuangan. Ya. Kalau seperti itu sih tadi si suami ya mesti didorong untuk belajar, percaya diri segala macam, ikut life coach segala macam. Sekarang banyak sekali cara untuk, jadi bukan melarang mertuanya, ya tentu itu menimbulkan problem baru, tetapi memperkuat tadi ya. Kemudian bikin misalnya tujuan perkawinan di breakdown dan seterusnya supaya targetnya tercapai. Ya. Bu Irin bertanya, kalau marah atau ada masalah itu baiknya langsung diselesaikan saat itu juga atau dipendam dan ditunda. Dipendam itu sangat tidak disarankan. Itu marah itu normal. Ya, marah itu alamiah, ya disampaikan saja pakai I statement, nggak pakai mukul, nggak pakai teriak, nggak pakai menistakan, tapi disampaikan saya marah karena hak saya terlanggar dan seterusnya. Tapi lebih baik kalau kedua-duanya atau salah satu itu dalam kondisi marah merasa tidak bisa berpikir logis, tenang, minta waktu. Jadi gini, contohnya, aku sekarang perlu waktu untuk menenangkan diri. Ya, aku butuh waktu 30 menit. Setelah setengah jam, kita akan ketemu lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti itu. Ya. Jangan dipendam atau ditunda. Karena kalau dipendam, sampai 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun, kemarahannya masih ada. Saya jamin. Karena marah itu, perasaan itu nggak pernah hilang. Ya, akan terus ada. Jadi perasaan marah seseorang 50 tahun yang lalu itu masih ada kalau nggak pernah disampaikan lewat I statement, gitu ya, lewat kata-kata. Bahkan kalau dia pemarah, misalnya suka mukul segala macam. Ya, ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Jadi karena waktu sudah menunjukkan lewat dari 19.30, kita akan ketemu lagi kapan-kapan di live IG yang lain. Sebelum berakhir, saya ringkaskan. Jadi, triangulasi adalah hal yang biasanya sangat buruk di keluarga. Jadi, patut dihindari. Ya, satu-satunya triangulasi yang positif adalah konsultasi ke profesional. Ya, triangulasi adalah sebuah hubungan yang harusnya hanya 2 orang menarik, memaksa, menyeret orang lain masuk ke dalam hubungan tersebut. Ya. Baik berupa hubungan orang tua menyeret anak atau sebaliknya hubungan anak menyeret orang tua. Ya. Terima kasih untuk kehadiran dan pertanyaan Ibu dan Bapak semua. Sampai ketemu dalam live IG berikutnya. Selamat istirahat. Tuhan memberkati.